Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya mewakili kelompok kami. Saya akan sedikit menjelaskan eh, bagaimana hasil kerja kami, yaitu proyek yang telah kami buat mengenai sistem bel suara otomatis Arduino dengan menggunakan Sensor obstacle IR. sensor obstacle IR. Sebelum saya menjelaskan dia punya cara kerja dan juga kegunaannya itu seperti apa, di sini saya lebih jelas menjelaskan mengenai yaitu Internet of Things dalam IoT. Jadi pengertiannya yaitu adalah sebuah konsep yang menggunakan internet sebagai jaringan infrastruktur utama yang sedang mengkoneksikan objek-objek tertentu. Dalam hal ini, IoT juga bisa diartikan internet yang dihubungkan antar things, yang dimana things di sini berarti informasi seperti metadata. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari IoT, yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dalam jarak apapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam mengkonfigurasi Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya yang sangat mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produk. Kemudian ada modul IoT yang berikut, yaitu ada board Arduino yang merupakan board microcontroller yang digunakan sebagai memproses perangkat bel suara otomatis, di mana proses pencocokan jadwal dan proses menampilkan informasi tanggal dan waktu pada mesin bel dilakukan pada unit blockboard Arduino Uno ini. Kemudian ear obstacle sensor. Ear obstacle sensor merupakan sebuah modul yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan atau objek di depannya. Komponen yang terdapat di dalam sensor ini terdiri dari IR emitter dan IR receiver atau fototransistor. Yang berikut yaitu project. Sistem bel kali ini merupakan sistem bel yang dirancang untuk dipasang pada sebuah toko atau tempat penyedia jasa, karena sistem bel ini dapat menyapa atau berterima kasih ataupun memberitahu informasi dan lain-lain kepada pengunjung yang datang secara otomatis. Jadi proyek dari sistem bel ini itu dirancang yaitu untuk mengetahui atau memberitahu informasi kepada pelanggan yang ingin datang secara otomatis. Jika pelanggan tidak
datang sesuai dengan aturan atau ketentuan, maka sistem bel inilah yang memberitahukan kepada pelanggan bagaimana harus mengikuti alur atau ketentuan yang sudah ditetapkan dari proyek ini. Yang berikut yaitu alat dan bahan dalam pembuatan sistem bel otomatis. Yang pertama di sini adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah pengendali mikro single board yang bersifat terbuka, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki kemiripan sintaks dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Yang berikut, yang kedua yaitu project board. Papan breadboard adalah sebuah sirkuit elektronika yang merupakan bagian prototipe dari rangkaian yang belum disolder sehingga masih dapat dirubah skema atau pergantian komponen. Kami menggunakan papan breadboard untuk memasang rangkaian elektronika apa saja yang akan saling terhubung dengan menggunakan kabel jumper sehingga media penghubung antara rangkaian elektronika satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu sensor obstacle ER. Merupakan sebuah modul yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan atau objek di depannya. Komponen yang terdapat di dalam sensor ini terdiri dari IR emitter dan IR receiver atau phototransistor. Yang keempat yaitu DV Player Mini yang merupakan modul pemutar file audio atau modul sound player musik dengan support format audio seperti file MP3 yang sudah umum dikenal oleh khalayak umum. Bentuk fisik dari DV Player Mini ini berbentuk persegi dengan ukuran 20x20 mm yang dimana memiliki 16 kaki pin. Output pada modul MP3 Mini dapat langsung dihubungkan dengan speaker mini ataupun amplifier sebagai pengeras suaranya Lenny. Yang kelima, speaker. Perangkat keras yang berupa speaker merupakan piranti dengan kedudukannya hampir tidak bisa dipisahkan lagi dengan komputer. Karena itu, speaker memiliki peran yang sangat penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Tentunya kebanyakan pengguna komputer menyukai musik atau video sehingga membutuhkan speaker untuk mendukung keinginan pengguna. Speaker komputer dapat berfungsi sebagai mestinya apabila didukung perangkat keras bernama sound card atau pemroses audio atau suara. Yang berikut LCD yang berukuran 16x2 plus 12C adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya dalam alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Yang kedelapan, yang berikut adalah micro CD. Micro CD adalah media penyimpanan dari pembuatan file seperti menyimpan file musik, file video jika kita menggunakan file yang ada di dalam suatu aplikasi atau yang disebut dengan bel suara begitu. Jadi dia proses penyimpanan itu yaitu di Microsoft SD. Yang berikut adalah kabel jumper. Adalah salah satu alat pendukung untuk membuat rangkaian elektronika. Pada saat teman-teman menggunakan papan breadboard dalam merancang rangkaian elektronika, tentu saja kabel jumper ini sangat dibutuhkan. Fungsinya untuk menghubungkan antar titik pada papan PCB single side dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan jalur rangkaian yang terputus dengan cara menjumpernya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari proyek